Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Administrasi Pertanahan. Dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MESI. Yuk langsung saja simak baik-baik ya. Sistem pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. UUPA merupakan fondasi hukum agraria nasional yang menyatakan bahwa semua tanah di Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan ini mengatur teknis pelaksanaan pendaftaran tanah, termasuk prosedur, jenis, dan produk dari kegiatan. Sedangkan peraturan pemerintah memperjelas peran Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebagai institusi pelaksana administrasi pertanahan. Dasar hukum administrasi pertanahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Sistem pendaftaran tanah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran. Pendaftaran pertama kali dilakukan terhadap bidang tanah yang belum pernah terdaftar sebelumnya, baik secara sporadik atau perorangan, maupun sistematik melalui program pemerintahan seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sementara itu, pemeliharaan data pendaftaran dilakukan untuk memperbarui data fisik atau yuridis tanah yang telah terdaftar seperti perubahan kepemilikan, luas tanah, dan peralihan hak. Produk akhir dari sistem ini adalah sertifikat hak atas tanah yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh BPN. Sertifikat tersebut memuat informasi lengkap mengenai subjek dan objek hak, jenis hak, serta catatan-catatan hukum yang melekat pada bidang tanah tersebut. Dalam praktiknya, keberadaan sertifikat ini menjadi alat bukti yang kuat dalam menghadapi permasalahan hukum termasuk di pengadilan. Yang kedua, hak atas tanah dan peralihan hak. Dalam sistem pertanahan Indonesia, hak atas tanah merupakan inti dari hubungan hukum antara individu atau badan hukum dengan sebidang tanah. Hak atas tanah adalah wewenang yang diberikan oleh negara kepada seseorang untuk menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan tanah sesuai peraturan yang berlaku. Hak ini memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan sebagai instrumen dalam perencanaan pembangunan nasional. Hak milik atau HM, hak terkuat, terpenuh, dan turun-temurun yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau WNI. Hak guna usaha atau HGO, hak untuk mengusahakan tanah negara untuk kegiatan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna bangunan atau HGB, memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya atau tanah negara, HPL atau HM. Pakai atau HP, hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah negara atau tanah milik orang lain. Hak ini dapat dimiliki oleh WNI maupun WNA. Hak sewa, hak timbul dari perjanjian untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan. Hak pengelolaan atau HPL bukan merupakan hak atas tanah, melainkan pelimpahan kewenangan dari negara kepada instansi pemerintah untuk mengelola tanah negara. Peralihan hak atas tanah adalah proses hukum di mana hak atas tanah berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Peralihan ini bisa terjadi karena berbagai sebab, antara lain yang pertama karena perbuatan hukum jual beli, yaitu bentuk peralihan hak yang paling umum terjadi atas dasar kesepakatan dan kompensasi finansial. Hibah, yaitu pemberian hak tanah secara cuma-cuma dari satu pihak ke pihak lain. Tukar-menukar, di mana dua pihak saling menukar bidang tanah yang dimiliki masing-masing dan pemasukan dalam perusahaan atau inbrank dimasukkan sebagai modal dalam pendirian atau pengembangan perusahaan yang wajib dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh penjabat pembuat akta tanah atau PPAT agar dapat didaftarkan di kantor pertanahan. Yang kedua, karena peristiwa hukum atau waris. Peralihan hak terjadi secara otomatis karena kematian, namun pendaftarannya di kantor pertanahan tetap wajib dilakukan dengan melampirkan surat keterangan waris atau SKW. Lepasan hak, perbuatan sukarela melepaskan hak atas tanah yang mengakibatkan tanah tersebut kembali menjadi tanah negara. Ketiga adalah redistribusi tanah, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan agraria dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Program ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah legalisasi aset, yaitu pemberian kepastian hukum atas tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat secara fisik tetapi belum bersertifikat. Selanjutnya redistribusi tanah, yaitu pendistribusian tanah negara atau tanah hasil pelepasan kepada masyarakat yang tidak memiliki atau memiliki lahannya sangat terbatas.
Pelaksanaan program ini dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional melalui program strategis nasional yang bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap tanah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah redistribusi tanah adat di Papua Barat. Pemerintah mengakui dan mendistribusikan kembali tanah adat kepada masyarakat adat di wilayah seperti Sorong dan Fakfak. Tujuannya untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan mendorong pengelolaan tanah secara berkelanjutan. Hasilnya, masyarakat adat memiliki perlindungan hukum atas wilayah adatnya. 4 adalah sengketa dan konflik pertanahan. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Konflik ini terbagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama adalah konflik vertikal, terjadi antara rakyat dan negara. Misalnya ketika tanah yang dikuasai masyarakat dianggap sebagai milik negara tanpa kejelasan status hukum. Kemudian ada konflik horizontal, terjadi antara individual atau kelompok masyarakat. Misalnya perebutan lahan warisan atau batas tanah yang tumpang tindih menyebabkan konflik. Tumpang tindih ini merupakan hak atas tanah, misalnya antara izin HGU dengan klaim masyarakat adat, dan ketidakjelasan status kepemilikan tanah seperti tanah garapan yang belum bersertifikat, lemahnya dokumentasi, dan administrasi pertanahan akibat dari belum terdaftarnya tanah secara resmi di sistem BPN. Cara penyelesaiannya yaitu mediasi dengan menyelesaikan melalui perantara pihak ketiga secara damai. Kemudian ada adjudikasi, yaitu terutama dalam program legalisasi aset untuk menetapkan kepemilikan tanah yang sah. Kemudian ada peradilan atau PT-UN untuk menyelesaikan sengketa hukum terkait keputusan administrasi pertanahan. Kemudian ada non-litigasi seperti penyelesaian adat atau kesepakatan bersama atau fasilitasi pemerintah daerah. Untuk kasus konflik vertikal antara rakyat versus negara, contohnya seperti kasus Rempang di Kepulauan Riau pada tahun 2023. Masalahnya yaitu masyarakat adat Melayu Rempang menolak relokasi akibat rencana pembangunan Rempang Eco City, menyebabkan ketidakjelasan status tanah adat dari pengakuan hak atas tanah yang telah lama ditempati oleh masyarakat. Penyelesaiannya yaitu mediasi dan negosiasi antara masyarakat, pemerintah, dan investor, melibatkan Komnas HAM dan instansi terkait. Kemudian ada konflik horizontal antara individu versus kelompok. Contohnya seperti sengketa tanah warisan di Sleman, Yogyakarta. Masalah dua pihak warga saling mengeklaim tanah warisan tanpa dokumen yang jelas. Penyebabnya yaitu lemahnya dokumentasi kepemilikan atas batas tanah yang tidak tercatat secara resmi. Penyelesaian masalahnya yaitu melalui pengadilan perdata dan sebagian melalui mediasi desa, sehingga kedua belah pihak akan mendapatkan keadilan secara sah dan menurut haknya mereka. Nama saya Anissa Pujayanti dengan NIM 176 nomor 5 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai dasar hukum Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Satu tahapan pengadaan tanah yaitu perencanaan, penetapan rencana pembangunan yang membutuhkan tanah. Nomor 2, persiapan identifikasi lokasi, sosialisasi kepada masyarakat dan penetapan lokasi. Nomor 3, pelaksanaan, identifikasi subjek dan objek, musyawarah menetapkan bentuk dan besar ganti rugi. Yang keempat, penyerahan hasil, penyerahan tanah dari masyarakat kepada instansi yang memerlukan tanah. Prinsip-prinsip yang pertama, kepentingan umum. Pembangun harus bertujuan untuk manfaat luas masyarakat, misalnya jalan, sekolah, rumah sakit. Yang kedua, keadilan. Proses harus adil bagi pemilik tanah. Yang ketiga, partisipatif, melibatkan masyarakat yang terdampak secara aktif. Yang keempat, ganti rugi yang layak, kompensasi yang adil sesuai nilai ekonomis tanah dan aset terkait. Selanjutnya nomor 6, tata ruang dan zonasi tanah. Hubungan dengan administrasi pertanahan, yaitu administrasi pertanahan wajib merujuk pada dokumen RT/RW, yaitu rencana tata ruang wilayah, dan RDTR, yaitu rencana detail tata ruang. Izin pemanfaatan tanah seperti HGB atau HGU harus sesuai peruntukan yang ditetapkan dalam RT/RW atau RDTR. Fungsi zonasi nomor 1, menentukan peruntukan dan pemanfaatan tanah seperti zona pemukiman, perdagangan, industri, pertanian, dan ruang terbuka hijau. Yang kedua, mengandalkan pembangunan agar teratur sesuai daya dukung lingkungan dan rencana wilayah. Dasar hukum Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
Terima kasih.